Halo Studia, saya Karagin. Selamat datang di Studionesia English, platform sahabat terbaikmu dalam persiapan tes bahasa Inggris seperti IELTS dan TOEFL. Di video ini kita akan membahas tentang IELTS Reading Academic Part 1. Bagian ini sering menjadi tantangan tersendiri di awal, karena memang teksnya sangat panjang dan penuh dengan banyak detail. Tapi tenang saja, dengan strategi yang tepat, kamu bisa menghemat waktu sekaligus menjawab soal dengan lebih akurat. Kita akan kupas bersama jenis teks yang biasanya muncul, tipe soal yang sering keluar, dan tips praktis supaya kamu bisa langsung menerapkannya di saat latihan. So stay tune sampai akhir video karena Studi Indonesia akan setiap membantu kamu untuk melangkah lebih percaya diri menuju skor IELTS terbaik kamu. Nah, IELTS Reading merupakan bagian kedua dari tes IELTS. Dia akan diadakan langsung setelah IELTS listening selesai. Jadi mungkin jedanya akan ada 5 menit, lalu kamu akan langsung memasuki IELTS Reading. IELTS Reading sendiri merupakan IELTS tes yang akan dibatasi waktunya dalam 60 menit. Lalu di dalam 60 menit ini kalian akan diberikan 3 jenis bacaan atau 3 passage yang masing-masing passage-nya akan semakin sulit dari yang paling sebelumnya. Jadi passage 1 dia akan menjadi sedikit lebih sederhana, lalu passage kedua akan menjadi lebih sulit, lalu passage ketiga akan menjadi lebih sulit. Maka dari itu time management di reading ini sangatlah penting. Kenapa? Karena memang pada saat kita melihat, oh ada 60 menit lalu ada 3 bacaan, idealnya adalah 20 menit, 20 menit. Tetapi pada saat kita menilik tingkat kesulitan di masing-masing passage atau di masing-masing artikel itu berbeda, maka dari itu time management 15 menit di passage pertama, 20 menit di passage kedua, dan 25 menit di passage ketiga itu menjadi sangat penting. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya reading ini memiliki 3 passage dan jumlah soal yang diteskan ada 40 sama seperti listening. Maka dari itu akan ada 13 atau 14 soal setiap passage-nya. Untuk passage yang pertama, ya, artikel masih akan sedikit lebih mudah. Biasanya sangat deskriptif, sangat faktual, memiliki topik tentang fenomena alam, sejarah penemuan, atau penjelasan sederhana. Ya, yang namanya passage, walaupun dia disebut gampang, tetapi jumlah katanya akan sedikit panjang. Jadi, pada saat kita mengetahui passage, passage itu adalah kira-kira jumlahnya seperti 2 halaman HPS, sekitar 7 sampai 10 paragraf. Nah, bahasa yang digunakan di passage 1 ini sedikit kreatif lebih ringan, sedikit menggunakan istilah teknis, sangat banyak memberikan fakta yang bersifat faktual. Isinya sendiri banyak informasi yang secara langsung bisa kamu dapatkan dengan cara membaca. Jadi tidak perlu harus memahami lebih dalam atau memahami konsekuensi kata, tetapi memang jawaban dari soal-soalnya itu akan gampang dan mudah ditemukan tercecer di bacaan tersebut. Tujuan dari tes ini di pasien 1 yaitu mengukur kemampuan kamu untuk memahami ide dan mencari detail dan informasi yang bersifat spesifik. Strateginya, ya pasti kita harus mencari kata kunci di pertanyaan. Lalu kita temukan teks dengan fokus ke sinonim dan parafrase dari kata kunci yang kita sudah ketahui dari soal. Itu passage yang pertama. Passage yang kedua adalah bagian yang kedua dari reading. Artikelnya akan menjadi sedikit lebih kompleks, biasanya akan bersifat proses atau teori atau perbandingan ide. Bisa tentang psikologi, teknologi, atau lingkungan atau penelitian yang bersifat sosial. Bahasa yang digunakan pun akan menjadi sedikit lebih panjang, istilahnya sudah dimasuki dan disisipi oleh kata-kata yang sedikit akademik, hubungan antar paragraf menjadi sangat lebih jelas, apakah bersifat sebab akibat, atau perbandingan argumen, atau argumen yang saling berlawanan, ya berbeda dengan passage 1 yang bersifat faktual dan memberikan data. Isi di passage kedua ini pun akan menjadi lebih banyak idenya yang harus teks taker harus pahami. Bukan hanya sekedar fakta yang disuapkan, tetapi benar-benar substansi dari paragraf tersebut harus kita usahakan untuk pahami. Tujuan tesnya adalah menguji pemahaman kita tentang ide yang saling terhubung. Bagaimana informasi tersebut tersusun, apakah tersusun secara argumentatif, apakah tersusun secara kuantitatif. Strategi yang kita gunakan, perhatikan signposting kata-kata signposting, seperti however, in contrast,
Therefore, supaya kamu tahu hubungan antara dua ide atau hubungan antara dua paragraf dan bisa saling membandingkan kah ide-ide tersebut saling berhubungan, saling mendukung, atau saling berlawanan. Lalu yang ketiga adalah passage yang paling susah, di mana dia hampir selalu menggunakan artikel akademik dengan argumen atau teori yang sangat dalam. Bisa tentang review buku, penelitian biologi, linguistik, filsafat, dan sains modern. Bahasa yang digunakan sangat-sangat formal, banyak istilah teknis dan ilmiah, dan juga menggunakan kata-kata kompleks. Jadi dia bukan lagi sentence diikuti sentence, tetapi benar-benar kalimat kompleks, compound kompleks dari kalimat yang mungkin memiliki makna berbeda tetapi digabungkan menjadi satu kesatuan. Isinya biasanya berupa pendapat penulis atau para ahli. Bisa ada perbandingan teori atau argumen pro atau argumen kontra. Tujuan tesnya merupakan menguji kemampuan berpikir kritis para test taker, membedakan antara opini dan fakta, dan menangkap ide utama, menyimpulkan dan memahami maksud dari si penulis. Strateginya, kita harus baca cepat paragraf awal dan akhir untuk menemukan ide utama. Lalu detail sesuai dengan pertanyaan, kita bisa temukan sesudahnya. Fokus pada opini dan argumen dan bagaimana opini dan argumen tersebut disuguhkan oleh si penulis. Nah, untuk yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang jenis soalnya. Jenis soal di reading ini hampir sama dengan di listening. Akan ada sedikit melengkapi titik-titik, apakah itu mengisi formulir, table, atau peta, atau mungkin mengisi summary atau ringkasan, flowchart, table. Lalu ada multiple choice, pilihan ganda juga sama seperti yang ada di listening. Mungkin yang agak berbeda adalah matching headings atau matching statement, dan yang satu yang sangat identik dengan reading adalah true, false, not given. Ya, jenis soal ini sangat identik dengan reading dan hanya akan ada di bagian reading. Sedangkan untuk band scoring sendiri, kalau kita misalnya ada target untuk masuk ke universitas di luar negeri dan targetnya adalah 6,5, maka kita harus bisa menyelesaikan dengan benar 27 sampai 29 soal dari 40 soal yang ada di reading ini. Kalau misalnya target kita 7 ya 30 sampai 32 soal, dan silahkan di review dari table tersebut. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke IELTS Reading Task 1. Kita sudah membahas bahwasannya tujuan dari tes ini adalah menemukan fakta yang bersifat faktual dari bacaan yang diberikan. Biasanya bacaannya itu bersifat deskriptif, sangat jelas, memberikan fakta yang dibeberkan secara berurutan agar bisa kita temukan dengan mudah di bacaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk men-tackle dan bisa mampu menjawab soal di reading ini. Karena memang bacaan yang disuguhkan itu panjang, kita tidak bisa datang tanpa strategi dan hanya berusaha untuk membaca setiap kata dan berusaha untuk memahami setiap kata yang ada di paragraf tersebut. Ingat, reading ini merupakan teks bahasa yang sangat-sangat bertumbuh kepada eh, eh, pada vocabulary. Jadi memang dia sangat bertumbuh kepada kemampuan kita atau arsenal kita atau penyimpanan kita tentang vocabulary bahasa Inggris. Memang sangat banyak kata yang mungkin tidak bisa kita pahami semua, tetapi bagaimana caranya strategi yang kita harus terapkan itu bisa membantu kita untuk memahami konteks secara umum dan mencari jawaban yang telah diberikan di audio di bacaan. Yang pertama, pada saat kita membaca bacaan, kita harus melihat bacaannya secara umum dulu. Kita baca judul utamanya, kita baca subjudulnya, lalu kita baca paragrafnya dulu, depan-depannya paragraf. Kita tidak perlu langsung membaca semua teks secara keseluruhan, karena itu akan membuang-buang waktu. Nah, biasanya judul akan memberikan kita gambaran tema besar. Apa yang akan dibahas tentang apa teks tersebut,
tentang apa pembahasan teks tersebut. Jadi misalnya tentang hewan kah, atau tentang penemuan kah, atau tentang fenomena alam, atau mungkin sejarah eh, pembuatan sesuatu. Nah, hampir semua paragraf itu berstruktur PIL. Jadi PIL ini merupakan sangat strategi kunci yang harus kita pahami dan kita bisa praktekkan di setiap bagian ayat. Nah, paragraf itu biasanya akan berbentuk PIL susunan. Yaitu yang pertama poin, tipe atau ide utama dari paragraf tersebut disebutkan di awal paragraf, lalu akan diikuti dengan elaboration atau penjelasan, lalu akan diikuti dengan example atau contoh, lalu di terakhirnya dia akan memberikan konklusi yang berupa linking back to the main point. So dia menilik balik tentang poin yang sudah diberikan di awal paragraf. Nah, pada saat kita sudah men-scan eh, men-skim paragrafnya secara cepat, ya, kita harus membaca soalnya. Jadi jangan sampai kita tenggelam di bacaan yang terlalu luas tanpa tahu kita harus mencari apa. Perhatikan, kita harus tahu kita mencari apa dulu baru kita menyelam ke bacaan. Jadi pastikan kita telah membaca soalnya dulu, memahami dan tahu apa yang dicari baru kita membaca bacaan. Pada saat kita melihat jenis soal true false not given, lihat dulu yang pertama adalah kita harus melihat dulu jenis soal. Apakah soalnya mengisi titik-titik, true false not given, uh, multiple choice, matching headings, atau yang lain-lain. Pada saat kita sudah mengetahui bahwasannya soalnya itu berbentuk apa, maka kita juga akan tahu bagaimana cara mencari jawabannya di bacaan. Nah, satu hal yang perlu diketahui bahwasanya jawaban itu akan muncul secara berurutan di bacaan, ya, kecuali matching headings. Jadi apakah itu true false not given, fill in the blank, mengisi titik-titik, multiple choice itu akan datang secara berurutan kecuali matching headings. Jadi pada saat kita melihat soalnya itu bukan matching headings, silakan baca bacaannya secara berurutan dan cari jawaban secara berurutan. Tapi jika soalnya itu matching headings, usahakan kamu mengerjakan matching headingsnya dulu, biar kamu bisa membaca paragraf secara keseluruhan dan tahu isi paragrafnya, lalu kamu menjawab jenis soal yang lain agar tidak mengulangi pembacaan menjadi 2 kali atau 3 kali, dan itu sangat membuang waktu. Nah, tandai kata kunci di soal, lalu kita akan cari di bacaan. Seperti kita bilang, tidak sebutkan di video tentang listening, bahwasanya biasanya sebagian besar kata kunci yang ada di soal itu adalah kata kerja yang spesifik. Pada saat kita sudah menemukan kata kerjanya di bacaan, di soal, maka carilah kata kerja tersebut, sinonimnya atau parafrasenya di bacaan. Apa yang hilang? Apa yang hilang dari kata kerja tersebut? Apakah subjeknya? Apakah objeknya? Apakah kata kerjanya yang hilang? Ya, itu harus kamu tahu untuk men-scan nanti di bacaan apa yang sebenarnya kita cari untuk mengisi jawaban yang kurang. Jika kata kerjanya sangat general, ya, kalau misalnya sudah dilihat ternyata tidak ada kata kerja yang spesifik, adanya kata kerja seperti getting, get, atau take, itu sangat umum, maka carilah kata-kata yang seperti istilah yang khusus atau noun yang sedikit spesifik agar nanti kamu bisa tahu kira-kira di bacaan tempat jawabannya itu ada di sekitar mana dan kamu bisa mempinpoint lah lokasi jawabannya di mana biar tidak terlalu tenggelam dan hilang di tengah-tengah bacaan. Sesudah kita membaca soalnya, kita skimming dulu. Skimming adalah membaca cepat untuk mendapatkan gambaran isi paragraf secara keseluruhan. Ya, perhatikan kalimat pertama dan terakhir paragraf. Ide utamanya apa? Biar kamu tahu paragraf ini tuh ngomong apa. Jadi pada saat soalnya ngomong tentang solusi atau masalah, tapi kita tahu di paragraf itu bahwasanya paragraf ini membahas tentang eh, keuntungan, jangan dicari di paragraf tersebut. Yaitu kita bisa tahu dengan skimming. Kalau misalnya soalnya mencari tentang keuntungan, ya kita akan cari di paragraf yang berbicara tentang keuntungan. Dan untuk mengetahui tersebut, kita hanya perlu skimming mengetahui kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Sesudah itu perhatikan kalimat terakhir, jangan buang waktu untuk mencoba mengerti semua kata di dalam bacaan tersebut.
Even native pun akan kehilangan dan lost track untuk beberapa kata yang susah dan jarang digunakan. Jadi jangan berkecil hati pada saat kamu melihat bacaan, oh saya tidak paham banyak kata, tetapi fokus ke kata-kata yang dicari, yang diperlukan untuk melengkapi jawaban kamu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah baca secara umum, kita sudah tahu soalnya apa, baru kita scanning untuk mencari jawaban yang spesifik. Scanning adalah mencari kata kunci spesifik dari pertanyaan. Ya, kata kunci tadi, apakah dia berupa kata kerja? Ya, kalau misalnya kata kerjanya sangat generik, maka noun, apakah dia angka, tahun, nama orang, tempat, istilah unik, ya itu silahkan dicari di bacaan untuk memenuhi atau mencari jawabannya soal tersebut. Ingat, jawaban akan datang secara berurutan teks. Urutan teks, kecuali matching headings, karena matching headings ya, kita harus mencocokkan, maka kita harus membaca seluruh paragraf. Tapi selain dari matching headings, biasanya jawaban pasti akan datang secara berurutan. Jadi pada saat eh, kita sudah menjawab soal nomor 3, dan soal nomor 3 itu jawabannya ada di ujung paragraf kedua, maka kamu sudah tidak perlu lagi membaca paragraf 1, paragraf 2, langsung loncat ke paragraf berikutnya. Oke, next. Perhatikan sinonim dan parafrase. Ini juga sangat penting karena seperti kita ketahui di sini, bahwasanya kata yang muncul di soal itu kemungkinan besar tidak akan muncul di bacaan. Tetapi kata yang itu akan datang dengan parafrase atau kata sinonim. Contoh, kata children biasanya ditulis mungkin di soal akan muncul dengan kata youth atau youngsters. Atau misalnya di soal ada kata increase, mungkin saja di bacaan dia akan muncul dengan kata rose atau green. Jadi jangan hanya mencari kata yang persis sama, tetapi usahakan aspek untuk mendapatkan sinonim atau paraf. Lalu jangan terjebak dengan detail yang tidak ditanya. Kalau misalnya pertanyaan ini minta tahun penemuan, fokus ke angka dan tanggal. Jangan siapa penemunya, atau kapan ditemukan, atau di kota mana ditemukan, atau alasan ditemukannya. Ya tidak perlu. Karena pertanyaannya hanya meminta tahunnya, atau tahun penemuannya. Maka fokus ke tahun yang disebutkan di dalam bacaan. Lalu jangan menghabiskan waktu untuk memahami seluruh paragraf. Kalau tidak relevan, kalau tidak diminta oleh soal. Karena tugas kita hanya membaca soal, ya menjawab soal, sorry. Kita tidak perlu harus menghafalkan isi ini atau memahami secara keseluruhan karena kita tidak diminta untuk retail. Sesudah itu kita harus menjabarkan, meringkas, tidak. Kita tugasnya adalah menjawab soal. Pada saat soal meminta sebuah eh, fakta atau sebuah informasi, maka carilah informasi tersebut, lalu taruh di kertas jawaban, lalu sisanya tidak perlu kamu harus pikirkan terlalu dalam. Nah, reading ini juga sangat terpaut dengan time management. Beda dengan listening yang kamu itu diatur kapan mulai, kapan menjawab, kapan mendengar. Ya, reading ini benar-benar untuk kamu. Jadi benar-benar 60 menit bagi kamu punya 3 passage, ya silahkan dibagi. Pada saat kamu menghabiskan waktu 30 menit di passage 1 dan passage 1 saja, maka kamu akan kehabisan waktu di passage kedua dan passage ketiga. Maka dari itu be wise, make sure that one passage itu hanya menghabiskan, atau passage 1 ini hanya menghabiskan 15-17 menit saja, biar kamu punya waktu lebih untuk menyelesaikan passage kedua dan passage ketiga. Lalu latihan yang bisa kamu coba adalah mengambil artikel pendek dari National Geographic atau BBC Feature misalnya, baca, latihan, sebutkan, dan pada saat kamu membaca, usahakan baca dengan suara, ya, jangan di dalam hati, jangan secara mental, tetapi sebutkan kata-katanya dengan suara. Lalu juga latihan untuk skimming cepat, tulis satu kalimat, ini tiap paragraf, inti dari setiap paragraf. Lalu latihanlah membuat pertanyaan kamu sendiri, contoh nama tahun, nama, proses, atau lokasi. Lalu latihan juga untuk scanning dan mencari jawaban dari kata kunci. Dan satu juga yang mungkin tidak disebutkan di sini, kita harus berlatih membaca aktif. Jadi pada saat kita membaca, usahakan kita langsung meng-highlight. Highlight atau kasih tanda dengan stabilo itu hal-hal yang penting. Jadi seperti nama, tahun, nama tempat, istilah, alasan, tujuan, itu langsung satu kali baca, satu kali lewat, langsung satu kali highlight. Kenapa? Ya informasi-informasi tersebut mungkin
akan bermanfaat di soal untuk menjawab soal. Oke, next. Kita akan masuk ke pembahasan soal atau contoh soal dari soal reading part 1. Nah, teman-teman silahkan mengerjakan contoh soal reading yang ada di deskripsi video. Nanti kalau kamu sudah selesai, silahkan lanjutkan menonton video ini dan jadikan evaluasi apakah kamu sudah menerapkan cara yang tepat, strategi yang tepat, dan menjawab dengan benar sesuai yang ada di tempat ini. Next, ini adalah contoh soal di part 1, reading part 1. Ini merupakan contoh soal nomor 1 sampai nomor 6. Ya, kita sudah mengatakan bahwasanya kita sudah sebutkan bahwasanya setiap passage akan memiliki 13 sampai 14 soal. Maka dari itu kita akan tahu bahwasanya 1 sampai 6 ini adalah setengah dari part 1, setengah dari passage pertama, setengah dari soal. Ya, nanti akan ada soal nomor 7 sampai nomor 13 atau sampai nomor 14. Nah, questionnya adalah complete the notes below. Ingat, kita sangat penting dan sangat krusial untuk membaca instruksi. Choose one word only. Oke, choose one word only. Jadi, kita hanya boleh menjawab dengan satu kata saja. Tidak boleh dua kata. Artikel seperti the itu akan dihitung kata. Jadi benar-benar jawablah, be wise dengan menjawab hanya menggunakan satu kata. Kalau kamu menjawab dengan dua kata, maka jawabannya walaupun isinya benar, substansinya benar, tetapi kamu tidak mengikuti instruksi, maka jawabannya akan dihitung salah. Nah, jadi kita di sini melihat soal, kita sudah tahu instruksinya apa. Pertama, kita harus membaca judul-judulnya dulu dan subjudul. Lalu kita membaca soalnya, dan kita mencari jawabannya, kita cari kata kuncinya, dan kata kuncinya kita cari di bacaan. Kita lihat di bacaan ini, atau di soal ini, ada judul utama The London Underground Railway. Ini adalah judul utama yang sama dengan judul passage. Lalu di bawahnya ada 3 subjudul. Yang pertama ada the problem, problemnya dulu. Lalu the proposed solution, solusi yang ditawarkan untuk masalah yang sudah disebutkan untuk soal nomor 2, 3, 4, 5. Lalu yang berikutnya adalah the construction untuk soal nomor 6. Kita lihat di sini ada banyak poin yang tidak bernomor, jadi tidak ada jawaban. Itu bisa menjadi acuan untuk mencari di mana lokasi jawaban bernomor itu di bacaan. Kita lihat nomor 1. The titik-titik-titik of London increased rapidly between 1900 and 1950. Ya, soal nomor 1. Kita lihat dan kita perhatikan bahwasanya biasanya kata kunci itu adalah kata kerja. Di sini kita lihat, kita cari di soal nomor 1, kata kerja itu adalah increase. Sesuatu yang increase. Increase itu artinya meningkat. Nah, yang hilang adalah subjeknya. Titik-titik of London increase. Sesuatu yang meningkat. Nah, kata kunci ini kita akan jadikan acuan. Nanti kita cari di bacaan, kira-kira kata yang berparafrase atau sinonim dengan kata increase itu apa. Kita cari apa yang meningkat di dalam bacaan di kurun waktu ini. Lalu kita pergi ke nomor 2. Di nomor 2, dia ada di bawah subjudul The Proposed Solution. Dia muncul sesudah Charles Pearson, a solicitor, suggested building an underground railway. Nah, building a railway will make it possible to move people to better housing in the titik-titik. Oke, kata kuncinya adalah, saya cari kata kerja, kata kuncinya adalah move. Pindah atau memindahkan. To better housing in the titik-titik. Yang dicari adalah lokasi. Memindahkan people, orang ke sebuah lokasi. Oke, memindahkan people ke sebuah lokasi. Nah, cara mencari jawabannya gimana? Yang pertama adalah jawaban itu pasti akan muncul sesudah Charles Pearson disebutkan. Jadi nanti kita cari jawaban di mana ini, misal ini di paragraf 1, Charles Pearson disebutkan di paragraf kedua. Nah, soal nomor 2 ini pasti datang sesudah Charles Pearson disebutkan. Karena di sini pun dia datang sesudah Charles Pearson disebutkan. Lalu kita cari di bacaan kata yang sinonim dengan kata move. Lalu menyebutkan nama tempat. Nanti kita akan cari jawabannya di bacaan.
Lalu kita pindah ke nomor 3, a number of titik-titik-titik agreed with Pearson's idea. Oke, agreed itu setuju. Kalau setuju pasti orang, ya. Agreed kata kerja. Jadi di sini yang kerja adalah agree. Oke, kita cari nanti di bacaan kata yang artinya sama dengan kata agree. Tapi di sini kata agree jadi kata kunci. Yang hilang adalah subjeknya. Jadi nanti kita cari di bacaan siapa yang setuju dengan idenya si Pearson. Nanti kita akan cari di bacaan apa atau siapa yang bisa mengisi soal nomor 7. Lalu di bacaan berikutnya di sebuah lokasi yang tidak diketahui sesudah jawaban nomor 3 ditemukan, ya, the company initially had problems getting the titik-titik needed for the project. Oke, di sini kata kerjanya mungkin had, ya, tapi dia kurang spesifik ya, kurang inilah. Nah, kita cari kata yang lebih spesifik dari itu, yaitu adalah problems. Problems ini noun, tetapi dia sedikit spesifik ya, daripada had. Nah, di sini kita ini bahwasanya company itu susah atau mempunyai masalah mendapatkan sesuatu. Ya, nanti kita akan cari jawabannya di audio kira-kira apa yang susah didapatkan di dalam bacaan. And then yang terakhir, negative articles about the project appeared in the titik-titik. Ini appeared, kata kerja, tapi dia kurang spesifik. Mungkin kita bisa menggunakan kata artikel. Nanti kita cari di di bacaan, kira-kira apa yang muncul. Artikel, apa yang muncul. Negatif artikel itu muncul di mana. Itu kita akan cari di bacaan. Next, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini datang di bawah subjudul construction. Nah, di sini ada the chosen route, the cut and cover method. Oke, ada dua yang tidak bernomor, dua yang tidak dipertanyakan. Artinya akan ada sedikit loncatan di paragraf. Sesudah nomor 5, kita harus cari yang sebelum nomor 6 itu cut and cover. Kita cari di bacaan di mana kata cut and cover itu disebutkan. Karena pasti dia datang sesudah jawaban nomor 5 dan datang sebelum jawaban nomor 6. Sudah cut and cover ini kita ketemukan, baru kita baca sesudahnya, pasti jawaban soal nomor 6 ada di dekat-dekat situ. With the completion of the brick arch, the tunnel was covered with titik-titik-titik. Ini kata kerjanya adalah covered, was covered, ditutupi. Jadi kita cari kata brick arch karena dia spesifik, lalu sesuatu ditutupi. Ya, nanti kita akan cari jawabannya di bacaan. Oke, itu adalah cara lambat kita memahami soal. Kira-kira mencari kata kuncinya itu seperti apa di soal, lalu nanti di bacaan seperti apa. Itu dia. Ini adalah bacaan yang memiliki jawaban untuk soal-soal yang tadi. Silahkan dicocokkan, silahkan dilatih, dicari jawabannya, dicari jawaban untuk soal-soal yang disebutkan tadi. Jadi 6 jawaban tadi itu akan ada di paragraf 1 sampai 4 dengan urutan yang saling berurutan. Silahkan kamu cari apa kata kuncinya, lalu silahkan cari sinonim dari kata kunci tersebut, dan cocokkan jawaban kamu dengan kunci jawaban yang telah diberikan. Nah, untuk meningkat waktu, silahkan di-pause kalau misalnya ingin mengerjakan, tapi kalau misalnya kamu sudah selesai mengerjakan, kita akan lanjut untuk menjawab soal nomor 7 sampai nomor 13. Ini adalah bacaan untuk soal nomor 7 sampai soal nomor 13. Kita akan lihat nanti bahwasanya jawaban ini yang merupakan sambungan dari paragraf yang sudah. Untuk soal nomor 7 sampai 13, jenis soalnya adalah true, false, not given. Ini adalah salah satu jenis soal yang sering membingungkan para test taker. Jadi, bagaimana cara menentukan apakah jawaban yang true, apakah jawaban itu false, apakah jawaban itu tidak ditentukan atau tidak diberikan di dalam bacaan. Nah, true itu jika statementnya setuju dengan informasi yang diberikan di bacaan. False jika statementnya betul-betul tidak sama dengan informasi yang disebutkan di bacaan. Jika informasi tersebut tidak disebutkan dan ditemukan di bacaan, maka itu harus menjadi not given. Cara mencarinya seperti apa? Ya sama sebetulnya untuk menjawab soal-soal
sebelumnya, yaitu kita mencari kata kunci, kita mencari informasi, dan kita cocokkan apakah dia itu betul, apakah dia itu salah, apakah dia itu tidak diberikan sama sekali. Oke, untuk soal nomor 7, sekali lagi kita melihat bahwasanya kata kunci itu biasanya akan berbentuk kata kerja. Kita baca soalnya, other countries had built underground railways before the metropolitan line opened. Di sini built, had built, ya, telah membangun underground railway. Di situ ada kata before the metropolitan line opened. Di sini informasi yang diberikan adalah negara lain sudah membangun. Kita cocokkan nanti di bacaan apakah informasi tersebut betul. Jika informasi tersebut, jika di bacaan disebutkan bahwasannya ada negara lain yang membangun sebelum London, maka dia betul. Tapi jika disebutkan bahwasannya London Underground Railway itu yang paling pertama di dunia, maka itu akan salah. Tapi jika tidak disebutkan sama sekali siapa yang lebih dahulu, ya, misal cuma disebutkan bahwasannya Underground Railway ini dibangun tahun 1890. Tidak ada disebutkan siapa yang paling pertama, apakah sudah ada yang sebelumnya, maka itu jawabannya not given. Jadi itu cara menentukan jawaban apakah itu true, false, atau not given. Nomor 8. More people than predicted traveled on the Metropolitan Line on the first day. Jadi ini menceritakan bahwasanya di hari pembukaan, hari pertama pembukaan, banyak orang, lebih banyak dari prediksi. Jadi kata kuncinya adalah prediction. Kita cari prediksi, ya, di bacaan. Apakah ada prediksi ataukah tidak? Kalau misalnya ada kata prediksi, misalnya diprediksi 30.000, ternyata yang datang hari pertama 40.000, maka itu benar. Karena yang travel lebih dari prediksi. Kalau misalnya ada prediksi 30.000, ternyata yang datang cuma 20.000, maka dia salah. Kenapa? Karena dia menyalahi. Tapi kalau misalnya di situ cuma disebutkan, oh yang travel 40.000, tanpa menyebutkan adanya prediksi, maka itu not given. Nah, kan kamu cari jawabannya nanti dari bacaan. Nomor 9. The use of ventilation shaft failed to prevent pollution in the tunnel. Kata kuncinya fail, ya, gagal. Apa yang gagal? Ventilation shaft. Ventilation shaft merupakan sebuah kata yang spesifik. Nanti kita cari di bacaan, ya. Kita cari di bacaan ventilation shaft. Kita cari informasi tentang ventilation shaft ini, apakah dia berhasil membereskan masalah polusi atau tidak. Kalau dia berhasil, maka ini salah, false. Tapi kalau misalnya dia gagal, maka dia true. Tetapi kalau misalnya tidak disebutkan apakah ventilation shaft itu cuma disebutkan ventilation shaft dipasang, tanpa menyebutkan apakah dia berhasil menyelesaikan masalah, maka itu not given. Silakan nanti studi cari jawabannya di baca. Namanya, a different approach from cut and cover technique was required in London Central area. Oke, cut and cover sudah disebutkan di paragraf sebelumnya, ya, di paragraf soal nomor 6. Untuk menjawab soal nomor 6. Cut and cover ini akan muncul lagi di paragraf berikutnya. Tapi di sini a different approach from the cut and cover. Different approach, maksudnya pendekatan yang lain atau solusi lain selain cut and cover was required in London Central area. Apakah betul atau tidak? Apakah masih pakai cut and cover atau tidak? Kalau misalnya informasi di bacaan dia masih ternyata masih cut and cover masih digunakan di Central area London, maka dia salah, false. Tetapi kalau misalnya benar-benar cut and cover udah nggak bisa dipakai dan mereka harus menggunakan mengadopsi cara lain, maka dia betul. Tapi kalau misalnya tidak disebutkan sama sekali cut and cover ini tidak disebutkan sama sekali di paragraf berikutnya, maka dia not given. Silakan studi cari jawabannya di bacaan. Oke, nomor 11. The windows on City and South London trains were at eye level. At eye level itu sejajar dengan mata, ya, sejajar dengan mata. Maka nanti kita akan cari kata kuncinya windows on City and South London trains. Kayak ada jendelanya seperti apa? Is it high level? Is it high? Is it low? Kalau misalnya high level, then it's true, benar. Tapi kalau misalnya ternyata dia itu di bawah jendelanya
sejajar dengan dada atau sejajar dengan perut, then wrong. Tapi kalau misalnya cuman informasi di bacaan cuman menyebutkan oh mereka membuat Windows di City in South London tanpa menyebutkan posisi di Windows tersebut, maka kamu harus menjawab not given. Silakan dicari jawabannya sesuai dengan baca. Next, soal nomor 12. The City South London Railway was a financial success. Financial success. Nanti kita cari di bacaan apakah dia itu benar-benar sukses secara financial atau gagal secara financial. Kalau misalnya dia beruntung, mendapatkan untung banyak, then it's benar, it's true. It was a financial success. Tapi kalau misalnya ternyata mereka rugi, maka ini salah, karena dia bukan financial success. Tetapi kalau misalnya cuma di data yang disebutkan atau informasi yang disebutkan di bacaan itu, the City and South London mendapatkan jumlah segini, 10 juta pound. Kita tidak tahu itu gugur, itu untung atau rugi, yaitu not given. Jadi pastikan kamu mencocokkan soal yang ada di true false given ini dengan informasi yang diberikan di bacaan. Silakan cari di bacaan. Dan yang terakhir, trains on the twopenny tube nearly always ran on time. Di sini ada istilah yang sangat spesifik yaitu twopenny tube. Jadi kamu langsung cari ya mungkin di ujung paragraf paragraf terakhir cari kata twopenny tube. Cari informasi-informasi yang diberikan tentang twopenny tube. Apakah twopenny tube itu always ran on time? Kalau misalnya informasinya ternyata twopenny tube selalu terlambat, then it's wrong, it's false. Tapi kalau misalnya benar, selalu tepat waktu, then it's right. Tapi kalau misalnya twopenny tube datang jam segini, berangkat rutenya itu dari London ke kota ini, tanpa ada menyebutkan informasi apapun tentang jadwal, maka itu not given. Nah, silakan teman-teman Surya pun bisa mencari jawabannya di baca. Jadi kunci dari kita mencari jawaban itu adalah kata kuncinya dulu. Apa yang harus kita cari? Yang kita cari adalah kata kerja. Kata kerja spesifik ini ada yang spesifik nggak? Kalau misalnya nggak ada spesifik, cari kata benda atau kata istilah yang spesifik. Cari kata tersebut, cocokkan informasi yang disebutkan di dalam bacaan sesuai dengan urutan. Jadi soal nomor 10 pasti jawabannya akan datang sesudah soal nomor 8. Jangan kembali lagi ke paragraf yang sudah menyebutkan jawaban soal nomor 7. Kamu harus terus berjalan, move forward sampai ke akhir paragraf sesuai dengan urutan yang diberikan di soal. Oke, ini merupakan kunci jawabannya, ya. False, ungiven, true, true, false, false, ungiven. Dan ini merupakan bacaan yang mengandung jawaban dari soal-soal tadi. Silakan di pause, cocokkan jawaban kamu atau cari jawaban kamu secara personal atau masing-masing, lalu cocokkan dengan kunci jawaban yang telah di-chat. Oke, yang terakhir adalah kesalahan umum di IELTS Reading Task 1. Yang paling pertama adalah buang-buang waktu dengan membaca teks dari awal sampai akhir dengan detail. Jangan. Kamu hanya perlu men-skimming dulu, lalu men-scanning jawaban secara ini setelah kamu membaca soal, biar kamu tahu, kamu itu nyari apa. Kalau kamu nggak tahu kamu nyari apa, kamu akan tenggelam dan akan kehilangan waktu kamu di membaca yang endless. Gitu. Jadi kamu benar-benar harus tahu kamu cari apa, biar kamu nggak tenggelam dan hilang di dalam bacaan. And then kesalahan berikutnya adalah tidak memperhatikan instruksi. Ya, kalau misalnya jawaban itu benar-benar cuma minta satu kata, then kamu harus berikan yang satu kata. Kalau misalnya dua kata, dan pastikan kamu memberikan dua kata, jangan lebih. Jadi pastikan kamu memperhatikan instruksi. Kenapa? Karena walaupun intinya benar, isinya benar, substansinya benar, jawabannya benar, tetapi tidak mengikuti instruksi, maka kamu akan disangka dan kamu akan kehilangan poin. Lalu yang berikutnya terjebak dengan kata kunci yang sama persis. Ya, IELTS setiap waktu akan menggunakan sinonim dan paraphrase. Solusinya adalah latih diri kamu menjadi peka terhadap sinonim.
Jadi jangan terpaku dengan katanya, tetapi terpaku dengan inti atau ide dari bacaan tersebut. And then kesalahan juga adalah menganggap jawaban pasti ada dalam satu kalimat. Ya tidak. Mungkin saja jawabannya disebutkan sesudahnya dikit gitu, sebelumnya dikit. Jadi kamu harus bisa men-sweep dengan benar untuk mencari kalimat. Ya dengan banyak latihan sebenarnya kamu akan menjadi lebih peka di mana jawaban tersebut berada. And then kesalahan berikutnya adalah terlalu lama di satu soal sulit. Ingat, time management is very crucial in reading. Waktu kamu terbatas, jumlah bacaannya banyak dan jumlah soalnya juga banyak. Kalau misalnya ada yang satu soal yang agak sulit dan kamu di situ menghabiskan waktu lebih dari 2 menit, skip ya. Cari jawaban yang berikutnya, itu lebih baik daripada kamu harus terpaku dan membuang-buang waktu di satu soal yang susah untuk diselesaikan. Next adalah lupa bahwasannya jawaban biasanya berurutan. Nah ini sangat banyak orang di luar sana yang mungkin belum dikasih tahu atau kurang latihan gitu ya. Dan mereka menganggap bahwasannya jawaban itu mungkin muncul dimanapun gitu. Seperti tadi, selama bukan matching headings, ya, jawabannya masih isi titik-titik, soalnya masih isi titik-titik, atau soalnya masih pilihan ganda, atau soalnya masih true false and not given, itu pasti jawabannya. Jadi kalau misalnya soal nomor 6 itu ada di paragraf nomor 4, jauh lagi kamu muter baca paragraf 1, 2, dan 3 untuk mencari jawaban soal nomor 7. Pasti akan datang sesudah jawaban soal nomor 6 disebutkan. And then yang berikutnya adalah salah paham di soal true, false, and given. Ini tadi sudah kita bahas. And then menyalin jawaban dengan ejaan yang salah. Ya, jawaban yang benar itu harus melewati 3 tahap. Yang pertama jawabannya benar, yang kedua jawabannya ditulis dengan benar dan ejaan yang benar. Lalu jawaban tersebut, jawaban yang benar dan ditulis dengan ejaan yang benar, harus mengikuti instruksi. Jadi kalau misalnya jawabannya benar, ditulis dengan benar, tetapi tidak mengikuti instruksi karena kelebihan kata, itu akan dihitung salah. Atau jawabannya benar, mengikuti instruksi, iya, satu kata, cukup satu kata, tapi kamu salah tulis, dia juga akan disalahkan. Next, yang terakhir adalah kurang latihan manajemen waktu. Jangan sampai kamu kehabisan waktu di passage yang pertama. Karena yakinlah passage yang kedua dan passage yang ketiga itu akan jauh lebih susah daripada passage yang pertama. Jadi, either kamu mau mengerjakan yang lebih mudah dulu, biar mendapatkan guarantee kalau kamu mendapatkan poin terbanyak di passage yang pertama, atau kamu mau mengerjakan yang susah dulu di di passage yang ketiga, ya, dengan alasan bahwasanya brain power kamu masih banyak di awal reading, masih bisa untuk jawab pertanyaan passage ketiga, itu strategi kamu karena memang time management bebas. Jadi terserah kamu mau mulai dari awal atau mau mulai yang terakhir. Yang penting manajemen waktunya itu harus tepat. 15 menit di passage yang pertama, 20 menit di passage yang kedua, dan 25 menit di passage yang terakhir. Jadi itu dia pembahasan kita tentang IELTS Reading tahap 1. Sekarang kita udah tahu nih instruksi dasarnya gimana, tipe bacaan yang akan muncul seperti apa, dan soal-soal yang sering keluar bagaimana. Dan cara menjawabnya dengan cara yang lebih efektif. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips-tips IELTS berikutnya. Dan kalau kamu masih punya pertanyaan atau mau request topik lain seputar IELTS atau TOEFL, tulis saja di kolom komentar. Tim Studinesia English siap bantu kamu, atau kamu bisa join kelas persiapan yang lebih representatif bersama Studinesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Good luck untuk persiapan tesmu. Assalamualaikum.